awal tahun ini teman-teman ya, Januari ini kira-kira siapa sih yang bakalan muncul dan bakalan hadir dalam hidup kamu ya teman-teman. Kita bakalan lihat ya kali ini bacaannya buat teman-teman siapa nih. Pisces ya, buat teman-teman Pisces dimanapun kalian berada. General reading, jadi ini umum buat siapa aja boleh ya, terutama buat teman-teman yang mau dengarnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif. Dan monthly reading, jadi setiap bulan kalian akan ketemu dengan tema yang sama, tapi semoga orang-orang yang datangnya berbeda ya. Alright, teman-teman, kita bakalan lihat ya buat teman-teman Pisces dan teman-teman lainnya, cross watcher juga boleh, silahkan. Oke, 5 sosok yang bakalan segera muncul di Januari ini buat kalian semua. Still di channel Oracle Cards Indonesia. Remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play a beautiful word for you. Sosok yang pertama yang bakal muncul, kita akan lihat di sini ada Gemini ya. Gemini, atau kalau kita lihat sionya sio kuda teman-teman ya. Orangnya kayak apa? Orangnya ada komitmen di sini, tapi kita buka dulu yang lain ya. Potensinya sih orang dari jauh ya, atau luar kota, bisa luar negeri juga memungkinkan ya, memadai ya, seperti itu. Orangnya cukup ramah, cukup humble, cukup menarik, cukup menyenangkan ya. Orangnya cukup menyenangkan, asik lah gitu. Kalau diajak ngomong tuh nyambung, wawasannya juga cukup oke ya, karena memang ya asik ya, pintar bergaul orang ini, gampang berkomunikasi dengan orang lain, ceria juga ya, dan kepoannya juga gede ya, rasa ingin taunya cukup besar, cukup setia kawan, dan tapi dia orangnya cukup moody banget teman-teman, jadi gampang ke bawah suasana. Jadi sebentar tuh bisa yang namanya temenan sama kamu ya, besoknya dia akan bisa juga yang namanya nggak baikan sama kamu tuh, bisa jadi seperti itu. Jadi gampang naik turun ya moodnya, seperti itu. Ini orang yang cukup berfokus sama keluarga, jadi sayang sama keluarga, jadi apa-apa itu prioritas utamanya keluarga. Tapi ya tidak menutup kemungkinan bahwa dia itu orang yang juga gampang ketarik sama hal-hal yang sifatnya sesaat gitu ya. Jadi gampang gampang terlena ya teman-teman ya, moody ya, seperti itu. Kalau kita lihat di sini finansial oke ya, finansial juga cukup oke. Pekerjaannya dia juga cukup mapan teman-teman ya, tapi ya memang agak sedikit materialistis dan sering kali kecewa ya, karena kepinginnya apa gitu kan ya, terus yang terjadinya apa sering kali kecewa seperti itu. Nah, kalau dilihat di sini bisa jadi kemungkinannya adalah orang yang pernah berkomitmen dengan kamu atau orang yang sedang berkomitmen dengan kamu, tetapi ya ada potensi-potensi bahwa perbedaannya kalian itu cukup signifikan. Jadi ya ada yang namanya perpisahan ya, dan yang ikut campur di hubungannya kalian tuh banyak banget teman-teman ya, banyak banget. Nah, seperti ini. Jadi hadirnya dia bawa kebaikan nggak? Iya, memang sudah janjian ya mau datang ya teman-teman ya, sudah janjian mau datang, dan memang kalau dilihat di sini juga dari jauh, jarak bisa jadi kalian itu long distance juga memungkinkan seperti itu. Oke ya, ini adalah sosok yang pertama teman-teman ya. Sosok yang pertama yang bakalan hadir atau bakalan muncul di Januari ini. Nah, kita bakalan lihat untuk yang kedua ya. Sosok yang kedua ini sosok yang seperti apa? Illusion ya. Oke. Jadi kalau udah sering ngikutin bacaannya Oracle Cards Indonesia pasti udah tahu ya, karena kartu ini adalah kartu mainnya Oracle Cards Indonesia teman-teman ya. Jadi udah apal ya pasti beberapa teman-teman. Illusion adalah orang yang gampang banget yang namanya kepikiran, dikit-dikit apa pikirin, dikit-dikit apa pikirin. Ya, ini orang dengan perencana yang cukup matang. Jadi kalau pergi sama dia tuh benar-benar dia itu kepikirannya udah dari 3 minggu sebelumnya ya, atau sebulan sebelumnya udah kepikiran banget tuh. Nanti besok begini begitu ya, gitu banget orangnya teman-teman ya. Orang yang cukup nyentrik ya, cukup eksentrik teman-teman. Kalau kita lihat di sini caringnya, sharingnya luar biasa sama orang-orang sekitar, apalagi orang-orang yang disayang ya. Dia mampu banget untuk berkorban ya buat orang-orang yang dia sayang. Tapi sayangnya seringkali pengorbanannya itu disia-siakan ya.
Seperti ini. Orang dengan kesadaran spiritual yang cukup bagus, finansial juga cukup moncer, teman-teman, ya cukup oke, tapi seringkali terjebak di ilusi-ilusi yang ada di pikirannya dia sendiri. Sebenarnya secara intuisi orang ini cukup intuitif ya, cukup bagus ya secara intuisi. Cuman ya itu dia, agak bablas dikit ya, suka dengan hal-hal yang kaitannya dengan mistik ya. Ya, seperti itu. Nah, nyentrik sih orangnya, tapi penyayang banget ya, nekat. Kalau udah sayang sama orang dia bakalan nekat banget orangnya ya, dan bisa yang namanya seneng-seneng gitu tuh benar-benar, apalagi orang yang benar-benar dia fokus dan concern di sana ya teman-teman, dia mampu melakukan hal-hal tersebut. Nah, kehadirannya dia bawa kebaikan apa enggak ya, bawa kepikiran bawa kepikiran tentang pekerjaan bisa jadi ya, tapi akhirnya kedatangannya dia tuh bikin jadi apa ya, penuh ketakutan ya, entah itu dari pihaknya kamu atau entah itu dari pihaknya dia ya. Jadi ada ketakutannya, ada deg-degannya ya, nanti kamu misalkan kayak gimana dan seperti apa, padahal ya yang terjadi mungkin tidak akan senegatif thinking yang kalian pikirkan gitu loh ya. Oke, teman-teman, ini yang keberapa nih? Yang kedua ya. Kita lihat yang ketiga ya. Yang ketiga seperti apa? Yang ketiga bakal kayak gimana? Oke. Yang ketiga, sosok yang hadir, ada vision dari jauh nih teman-teman ya. Bisa jadi orang luar kota, luar negeri, luar angkasa ya, luar rumah juga bisa ya. Oke, orangnya pinter ya, cukup pinter, wawasannya juga cukup luas. Kalau mau ngobrol apa aja jadi kayak nyambung ya sama dia. Memang orangnya memang sepinter itu teman-teman, karena dia tuh mau belajar gitu ya, mau belajar, stabil juga ya, seimbang, seumuran juga sama kamu teman-teman ya. Dan typically orang yang cukup beruntung ya, beruntung dalam hal-hal yang kaitannya dengan pekerjaan, pengembangan diri ya, pendidikan, karir dan lain sebagainya. Ya cukup oke sih, hidupnya cukup fluktuatif ya, naik turun ya banget teman-teman, perubahan-perubahan juga banyak dirasakan sama dia. Tapi penerimaannya dia cukup tinggi, dan dia cukup ini ya, orang yang sangat tulus kalau dia sudah ngebantu orang ya, seperti itu. Sagittarius teman-teman, atau sionya bisa jadi sio tikus ya, seperti ini. Nah kita lihat kehadirannya dia bawa kebaikan teman-teman ya, bawa kebaikan ya. Bisa jadi bersenang-senang, bisa jadi ada ya mungkin ya beberapa hal yang berkaitan dengan mau meluruskan beberapa masalah yang berkaitan dengan orang ketiga ya teman-teman ya. Orang ketiga bukan berarti harus pelakor gitu ya, bukan teman-teman ya, tapi bisa jadi keluarga gitu loh teman-teman ya, seperti itu. Oke. Bagus sih kalau misalkan masalah kalian bisa selesai ya. Semoga cepat selesai dengan baik ya. Ini yang ketiga. Sekarang kita bakal lihat untuk sosok yang keempat. Sosok yang keempat siapa ya? Sosok yang keempat ada attachment di sini, Capricorn. Sionya bisa jadi sio kerbau ya. Kalau kita lihat orangnya bisa diajak bersenang-senang, tapi juga bisa diajak kerja juga ya. Typically orang yang gampang tergoda, gampang menggoda, gampang merayu, dan gampang terayu. Ya, pokoknya kalau ngajakin seneng-seneng, ajakin dia. Ya, ini orang yang cukup asik buat diajak seneng-seneng. Dan kalau ini orang yang cukup ini ya, kalau misalkan udah punya kemauan teman-teman, ya sudah ada mau ya, dia bakalan menempuh segala macam cara buat ngedapetin tujuannya itu tuh kayak gimana. Sosok yang cukup berani tapi bablas ya, nekat teman-teman ya, pintar menggoda, walaupun ya kalau kita lihat ya pekerja keras dan tegas ya, orangnya seperti itu. Romantis ya, romantis banget hidupnya, YOLO ya. Ya, seperti itu. Capricorn atau sionya sio kerbau, dan kehadirannya dia apakah membawa kebaikan ya? Bisa jadi sebenarnya niatnya baik, tapi pada akhirnya jadi kayak apa ya? Kayak seneng-senengnya tuh kebablasan teman-teman, sehingga jadi cerita gitu ya. Jadi orang tuh jadi ngegosipin yang enggak-enggak gitu. Jadi ngomongin yang enggak-enggak, yang akhirnya jadi enggak karuan ya. Seperti itu. Nah, kita lihat ya teman-teman ya. Yang kelima ada transformation. Waduh ya. Transformation ini kurang baik sih kedatangannya ya. Jadi ada sedikit perubahan-perubahan yang mungkin terjadi ya, bahkan mungkin yang di tingkat yang ekstrim perubahannya ya, ada juga di sana. Scorpio atau sionya sio babi teman-teman ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat
Di sini orangnya misterius banget gitu. Ya, jadi apa-apa tuh jadi kayak tertutup ya. Orang mau tahu dia tuh kayak gimana nggak bisa ya. Shadownya bener-bener apa ya? Orang yang agak susah dijangkau gitu loh sama orang lain, teman-teman ya. Gampang gimana ya, di depan seperti A gitu, di belakang kita nggak tahu gitu ya, karena emang orangnya semisterius itu banget ya. Yang suka banyak nggak, lumayan ya, tapi ya hubungan-hubungan yang berbahaya sering banget kejeblos di sana ya teman-teman. Ya, kehadirannya dia kepingin ketemu sama kamu, kepingin punya waktu barengan sama kamu ya, walaupun dia tahu bahwa ini juga nggak baik ya kehadirannya dia ya, seperti itu. Lumayan lumayan bikin deg-degan ya. Oke, teman-teman, ini adalah 5 sosok yang bakalan muncul di hidupnya kamu di Januari ini. Semoga yang muncul yang baik-baik ya. Kalaupun mereka punya niatan yang gak baik, teman-teman ya, berdoanya adalah ketika ketemu kamu mereka jadi baik gitu loh ya. Oke. Kita jumpa lagi next month ya. Bulan depan kita akan jumpa dengan sosok yang mungkin berbeda yang hadir dalam kehidupannya kamu, dan berdoanya juga ya teman-teman ya, sosoknya makin baik dan makin baik, membawa kebaikan. Okay, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.